Yuk subscribe yuk. Balik lagi ke Kautis episode dengan Bang Haidir. Oke, kita bicaranya masih seru tadi. Sayang kepotong Zoom gratisan karena memang masih apa ini low budget karena memang meniti karir. Namanya meniti karir ya Bang ya. Iya. Semangat terus, semangat. Semangat terus. Biar karir meningkat, Zoom meningkat. Ini sebenarnya nggak nyari duit Bang, nggak ada urusan nyari duit, memang kepepet aja harus bikin materi perkuliahan di sini. Ya tapi kreatif itu bagus. Ya kalau bisa saling memanfaatkan. Nah, nanti video kita kan bisa dipakai untuk kuliah Abang juga kan. Iya, tinggal ngasih link kan. Buat kuliah MMI gue. Tapi ini materi berapa nih, kita materi nyampur nih. Takutnya nanti ini masa satu semester ini. Takutnya mahasiswa pusing nih diobrolin macam-macam nih. Nah, mereka ngelihat gue pasti nggak akan pusing. Asik, luar biasa. Terbukti dosen hits, dosen favorit katanya ya. Mantap favorit. Kaporit luar biasa. Oke Bang, kita lanjut lagi nih. Tadi terakhir tuh kita bahas tentang kasta di India nih. Apa hubungannya sih dengan Indonesia nih bicara kasta-kasta nih? Ya, oke. Kalau di India memang kastanya itu masih apa sih istilahnya, masih dipegang teguh gitu. Di kita berdasarkan bukti-bukti artefaktualnya pun di Indonesia dari masa abad 5 sampai 16 di mana kerajaan Hindu Buddha masih berkembang di sini, tidak pernah kita benar-benar melihat bahwa kasta itu memang benar-benar saklek dijalankan di sini gitu. Betul. Tidak sama sekali. Bahkan kalau misalkan kita lihat ke masa kini di Bali, kasta pun juga tidak terlalu saklek diinikannya sama masyarakat Bali Hindu sendiri. Nah, itu yang menjadi salah satu bentuk contoh lagi lokal genius masyarakat Indonesia. Gitu. Oke, ini yang masalah kasta ini ada nggak sih kaitannya dengan yang sekarang di Pulau Jawa, khususnya Sunda, itu ada senioritas, junioritas, seperti itu Bang, ada nggak sih kaitannya? Kalau senior junior itu kalau menurut hemat saya sih memang berbeda dari kasta ya. Kalau kasta itu kan basicnya kelahiran, genealogi. Jadi kalau keluarga kita itu adalah kaum agamawan, ya kita otomatis jadi kaum agamawan. Sedangkan senior junior itu kan basicnya adalah pengalaman. Kalau secara garis besar pengertiannya memang berdasarkan umur. Siapa yang lebih senior, umurnya berarti lebih tua daripada yang junior. Tapi tetap aja kalau di Indonesia yang kayak gitu sih, kalau menurut hemat saya sendiri nggak pernah dipakai itu. Jadi kalau kita basicnya memang itu skill, pemikiran, pengalaman. Jadi kalau lo udah sering nulis, contohnya kita ya yang sama-sama dosen, kalau kita muda nih sekarang tapi tulisan kita di jurnal Scopus banyak, ya kita udah cepet naik pangkatnya kan begitu. Betul. Kasarnya. Nggak harus nungguin yang tua dulu ya. Nah itu. Jadi kalau menurut hemat gue memang berbeda antara senior junior dengan yang kasta. Beda makna gitu. Oke, sekarang kita agak beralih sedikit, kita membahas tentang keberagaman suku di Indonesia. Tadi pertama udah disinggung sama Abang itu, bahwa keberagaman suku kita ini membawa pengaruh yang khas pada orang-orang Indonesia, terutama orang-orang yang ya mungkin pindah-pindah kota, pindah-pindah tempat atau berkompetisinya mungkin di Jakarta atau salah satu contohnya Bang ya. Banyak budaya nyampur di situ tuh. Kira-kira apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari keberagaman suku di Indonesia ini Bang? Dari banyaknya suku di Indonesia, sebenarnya
tuh, apa namanya, halo, putus-putus nggak? Enggak. Ya, keberagaman suku-suku di Indonesia sebenarnya itu jadi ini ya, jadi nilai lebih ya. Gue selaku orang Indonesia juga kebetulan juga beruntung gue bisa ngajar tentang kebudayaan Indonesia dan juga manusia-manusia Indonesia. Justru gue lebih tahu nih, wah ternyata Indonesia tuh kaya ya. Gak cuma yang kita lihat sekarang, gak cuma soal bentuk material, kayak misalkan batu bara, emas dan sebagainya. Tapi ini dari segi manusianya sendiri kita sangat raya. Tidak ada wilayah lain yang memiliki suku lebih banyak daripada kita. Betul, Bang. Dan di antara suku, yang paling penting adalah di antara suku tersebut juga tidak ada yang konflik berkepanjangan. Memang harus diakui ada konflik antar suku di Indonesia, memang ada. Tapi itu biasanya kan ada faktor-faktor di belakangnya, faktor-faktor penyebab di belakangnya. Namun kalau kita secara sepermainan, secara pergaulan, lingkungan, dengan teman yang beda suku, kita negur dia dengan logat sukunya, mungkin kita maksudnya juga kadang agak ngeledek gitu, tapi buat mereka ya biasa aja. Nah itu yang paling penting. Jadi kita orang Indonesia cenderung lebih nerimo, lebih legowo, dan kadang yang hal kayak gitu tuh kita anggap jokes aja gitu. Ya kayak yang tadi Mas Dian udah bilang, contohnya ada bahasa Sunda ini ternyata pas di bahasa Jawa itu beda. Itu kan sebenarnya jokes-jokes Twitter, jokes-jokes di media sosial dan lain sebagainya. Nah kalau mau lebih serius sebenarnya kita kembali lagi ke masa Majapahit, perang bubat, kan ribet lagi. Zaman dulu aja masih diomongin sampai sekarang kapan majunya kan gitu. Benar. Nah, aku pernah dengar nih Bang dari teman-teman yang ngajar di luar negeri. Teman-teman Indonesia yang ngajar di luar negeri. Katanya memang orang Indonesia ini lebih mampu beradaptasi di luar negeri, lebih legowo bahasa Abang tadi ya. Lebih mampu, lebih survive kuat gitu. Lebih mampu survive karena apa ada nggak sih kaitannya dengan karena kita udah terlalu banyak suku, jadi kita itu lebih dengan perbedaan tuh kita lebih sering ketemu, lebih banyak pengalaman dengan itu setuju nggak Bang? Oke. Memang harus diakui orang Indonesia lebih gampang survive di negara orang lain. Pertama karena kita terbiasa melihat perbedaan. Kita biasa diajarkan oleh orang tua kita kan dari zaman dulu nggak pernah ada yang ngelarang kita. Kalau gue ya, nggak pernah orang tua gue ngelarang gue main sama orang yang non Muslim misalkan, sama orang tetangga gue yang keturunan Cina, nggak pernah mereka melarang. Yang kayak gitu kan sering terjadi tuh di lingkungan kecil kita. Lo mau main sama siapa aja terserah deh. Itu yang berbahaya kan keluarga yang lo jangan main sama si ini nih, dia pengikutnya ini, itu yang berbahaya sebenarnya. Sehingga secara tidak langsung saat kita beranjak dewasa, kita kemudian tinggal di negara orang lain, kita udah terbiasa melihat perbedaan-perbedaan. Dan kita juga di Indonesia kan punya peribahasa tuh, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kita udah saklek banget tuh di kepala kita. Jadi misalkan gak usah jauh-jauh deh, bilang gue orang Jakarta, tiba-tiba gue harus kerja di daerah Kalimantan misalkan, betul ya kan? Lah gue pasti gak bakalan tuh gue naik motor kebut-kebutan di sana, ya nggak mungkin. Pertama selain ngeri ditilang, kedua gue ngeri digebukin orang setempat kan begitu. Kalau sampai kenapa-napa, jadi ya udah kita pelan-pelan aja jalannya, santai, keliling kota kan seperti itu. Jadi kita orang Indonesia, coba deh dicek teman-teman gue yang baru keluar dari daerahnya sendiri dan mereka tempat tinggal di daerahnya sendiri, atau minimal mereka di wilayah lain selama seminggu aja, mereka pasti akan, ya orang Jakarta nyari data di Jawa Timur, di desa-desa terpencil, ketemu ibu-ibu juga, isi bu, monggo, pasti begitu, otomatis. Nah itu emang orang Indonesia, kayak begitu emang, harus diakui emang kayak gitu. Nah kita memang memiliki kemampuan yang lebih kuat mengenai adaptasi itu. Oke. Boleh nggak Bang kalau gue bilang Amerika misalkan, Amerika, lu Eropa, kalau mau belajar gerakan anti rasisme, lu belajar ke Indonesia, boleh nggak sih gue bilang gitu Bang? Oh ya boleh banget, justru mereka harusnya belajar sama kita lah. Harus. Mereka kalau di Amerika yang kemarin-kemarin mereka persoalan kulit hitam dan kulit putih. Di sini mau lo hitam mau lo putih, ya kan, bisa aja main. Kayak misalkan
sorry itu saya ya. Kalau misalnya kita punya temen nih, dia sipit gitu kan, kita manggilnya apa sih kadang-kadang? Ngecek, mau kemana lo? Gitu. Bener. Ya kan? Terus teman kita, gue mau ke sono. Dijawabnya, dia nggak merasa tersinggung. Nah, orang luar itu yang harus belajar sama kita. Bagaimana cara kita bertoleransi gitu loh. Nerimo, legowo itu kan salah satu unsur-unsur dari toleransi. Betul. Coba lo ke Amerika ketemu orang itu, negro lo mau kemana? Wah, kalau nggak habis kita digebukin. Iya kan? Bener. Itu lokal jenius kita, Mas. Betul. Gue setuju banget, Bang. Asli, gue setuju banget tuh bahwa kita tuh aslinya tuh yang begitu. Tapi kan yang ramai kemarin ini, yang viral kemarin itu adalah bahwa memang netizen Indonesia ini mulai mempermasalahkan rasis, mulai mempermasalahkan orang luar yang tidak sesuai dengan standar kecantikan mereka. Bahkan di komen-komennya tuh, Bang, ada yang katanya, kalau gini mah gue mau pindah aja dari Indonesia lah, nggak enak di Indonesia ini. Nah, ini nih apakah ada pengaruhnya jadi dari budaya modern ya, budaya milenial ya, yang sekarang itu dunia digital itu ya. Sementara gue sendiri masih percaya bahwa kita yang asli itu ya tadi legowo, sopan santun, bumi dipijak, langit dijunjung. Gimana nih, Bang? Nah, memang itu lucu sih, memang harus diakui. Yang tadi seperti yang gue bilang aja, Bang, mereka itu beraninya jempolnya doang. Gitu. Tapi istilahnya? Kalau berbicara mengenai postingan yang kita bahas di Facebook yang tentang Vanuatu tadi, betul. Postingan itu menurut gue itu nasionalisme yang kebablasan. Oke. Karena kan Vanuatu kan protes tentang kondisi orang-orang Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Betul. Kan protes seperti itu. Sehingga dari Indonesia juga bereaksi, diplomat kita juga bereaksi dan sebagainya. Nah, masyarakat Indonesia yang komen rasis soal itu, ya kan, fotonya yang kita lihat di Facebook itu nasionalisme yang kebablasan menurut gue loh ya. Karena apa? Karena lo ngapain komentar tentang foto-foto negara orang yang secara garis besar golongan rasnya itu sama kayak orang di kita. Ya, secara nggak langsung lo ngeledek orang Papua itu sendiri, padahal Papua bagian dari Indonesia. Itu yang gue sebut sebagai nasional itu. Mereka mungkin maksudnya lu nggak usah ganggu, lo urusin aja negara lo, tapi ternyata komennya bernada seperti itu. Yang satu kata buat mereka ya norak. Pedes itu ya. Aja. Memang luar biasa netizen Indonesia ini. Saya pernah baca penelitian, Bang. Bukan penelitian sih, kayak tulisan begitu. Katanya memang yang aktif mulutnya norak-norak gitu, Bang. Itu memang generasi yang zaman sekarang, ya istilahnya tuh mungkin di bawah 30 lah ya. Bahkan mungkin di bawah 20 tahunan itu. Itu tuh berarti kan memang ada gap di sana ya, ada gap generasi ya. Katanya itu generasi Z generasi apa gitu namanya. Nah, generasi Z, generasi zombie. Ya, berarti kan memang ada pengaruh yang sangat luar biasa dari dunia digital sekarang ya terhadap karakteristik kita, terhadap karakter budaya kita. Nah, yang menarik, digitalisasi ini kan mayoritas itu di perkotaan, Bang. Abang memandang karakter manusia Indonesia di kota dan di desa ini gimana, Bang? Nah, ini menarik juga nih persoalan. Juga gue. Wie kann es sein, dass Gerechtigkeit hier weniger wert ist als Geld und Hype? Wie kann es sein, anstatt Respekt und Anerkennung gibt es hier nur Neid?